FGB men? FGB men? Be strong in the Lord? Puji Tuhan, terima kasih. Haleluya. Berapa banyak yang diberkati dengan pujian yang kita naikkan tadi? Puji Tuhan, terima kasih buat tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Terima kasih teman-teman dari Banten ya, yang luar biasa. Banten, Jakarta, wah luar biasa. Tadi saya juga tinggal di Banten, saya juga di Gading Serpong tinggalnya. Jadi saya bisa memahami, I feel you gitu ya. Tapi saya yakin bapak-bapak di sini, saudara-saudara di sini sudah datang kurang lebih jam 6, setengah 6 gitu ya. Iya, karena tadi saya jam 6 kurang seperempat berangkat dari Gading Serpong, sudah kena macet gitu ya. Wah luar biasa, salut, saya salut. Dan juga bapak-bapak semuanya, para pria yang berbahagia di bumi ini. Selamat pagi semuanya, nama saya Himawan, senang sekali saya bisa sharing pada pagi hari ini. Saya sudah menikah, tadi diperkenalkan dengan baik sekali oleh MC kita. Betul sekali Pak, istri saya 1, anak saya 3, jangan ketukar angkanya, karena berbahaya sekali. Ya, saya dan istri menikah kurang lebih, oh ya ini dia. Saya dan istri menikah kurang lebih 26 tahun, 9 bulan, baru ya betul. Dan 19 hari ini gitu ya. Dan Tuhan percayakan kami menggembalakan dan memuridkan 3 orang anak. Michael 25 tahun sudah bekerja, kemudian Daniel 21 tahun sedang kuliah di tingkat akhir, dan yang terakhir Jennifer 19 tahun dia di tingkat 2 atau semester yang ketiga gitu ya. Tadi saya sebut saya tinggal di Gading Serpong, tadi saya dengar nama-nama Gading Serpong disebut-sebut gitu ya, sebagai pusat kuliner. Ya kalau memang mau kulineran di Gading Serpong, silahkan karena tempat itu luar biasa banyaknya. Setiap 3 bulan sekali selalu ada kurang lebih 100 bisnis baru, 90%-nya adalah makanan, kuliner. Kalau Anda pecinta bakmi, Anda harus ke Gading Serpong, karena itu surganya pencinta bakmi, gitu ya. Ada bakmi Palu, bakmi Jambi, bakmi Kaban Jahe, bakmi mana lagi gitu ya. Semua lengkap, termasuk bakmi ala kadarnya juga ada juga di sana, ya. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan sebuah kisah yang mungkin kita semua sudah akrab, yaitu kisah antara Daud dengan anaknya yang namanya Salomo. Nah, kita sering dengar bagaimana Daud ini raja yang hebat, bahkan disebut sebagai the man after God's own heart, orang terdekatnya Tuhan. Dan kita juga tahu Salomo yang punya hikmat yang luar biasa. Tapi ada satu bagian yang sering luput dari perhatian kita, yaitu bagaimana Daud sebagai seorang ayah, seorang pemimpin, yang secara sengaja, katakan sama-sama secara sengaja. Katakan sama-sama secara sengaja. Secara sengaja dilakukan apa? Dia mempersiapkan anaknya untuk menghadapi sebuah panggilan dan masa depan yang tidak mudah. Kisah antara Daud dan Salomo ini bukan sekedar kisah peralihan tongkat kepemimpinan, bukan sekedar serah terima jabatan, tapi ini sebuah proses yang sekali lagi disengaja, proses yang sistematis dan syarat sekali dengan nilai-nilai spiritualitas, nilai-nilai kerohanian, nilai teologis. Daud bukan hanya mewariskan sebuah tahta kerajaan, Daud memberikan sebuah visi, Daud membangun sebuah pondasi, dan Daud menanamkan kepada Salomo satu modal-modal yang luar biasa yang penting di dalam proses kehidupannya. Kita akan bisa melihat bagaimana prinsip-prinsip kunci, bagaimana kita sebagai orang tua bisa mempersiapkan anak-anak kita. Karena bapak-bapak sekalian, di sini saya lihat ada ibu-ibu juga, ada ibu 1 ya. Ya, selamat datang Ibu. Gitu ya. Kalau bicara soal mempersiapkan masa depan anak, kita semua udah ahli lah. Gitu ya, ada Brother Kenny di sini gitu ya, yang di insurance gitu. Ngerti? Kalau ngomong soal mempersiapkan masa depan anak, semua sudah jago. Ya, tabungan pendidikan, macam-macam gitu ya. Bikin plan buat anak, nanti anak kuliah di sini, nanti terusin bisnis segala macam, udah jago semuanya. Tetapi yang seringkali banyak orang tua terlewatkan adalah karena asiknya mempersiapkan masa depan anak, lupa. Ada hal yang lebih penting lagi, yaitu apa? Mempersiapkan anak untuk masa depannya. Beda ya Bapak Ibu.
Bapak-bapak semuanya, Bapak Ibu semuanya. Mempersiapkan masa depan anak dengan mempersiapkan anak untuk masa depannya, ini dua hal yang berbeda sekali. Nah, kita akan belajar dari Daud, apa yang Daud persiapkan supaya Salomo bisa menjadi raja yang baik, raja yang memenuhi kehendaknya. Yaitu kita dilihat dalam 1 Tawarikh pasal ke-28 ayat 9 dan 10. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Dan engkau Salomo, dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu, dan layanilah dia dengan segenap hati, dan dengan jiwa yang ikhlas, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selamanya. Pikirkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah bait menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan bertindaklah. Kita bisa melihat ada 3 hal yang kita bisa belajar dari Daud. 3 poin ini akan menjadi warisan yang sangat berharga buat Salomo dan juga buat kita semuanya. Yang pertama ini, kekasih-kekasih Kristus. Wariskan visi ilahi bukan hanya warisan duniawi. Daud mewariskan visi ilahi kepada Salomo. Daud menjelaskan kepada Salomo bahwa dia harus membangun bait Allah. Daud merefer kembali kepada janji Tuhan bahwa Salomo telah dipilih dan dikasihi Tuhan untuk tugas ini. Jadi Daud menanamkan identitas Salomo sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjalankan janjinya. Bukan cuma sekedar mewariskan tahta. Kekasih-kekasih Tuhan, seringkali ini penting buat kita orang tua. Kita semua sudah tahu lah, kita harus pikirkan masa depan anak. Warisan sudah disiapkan semuanya, berupa perusahaan, aset dan segala macamnya. Tetapi kita harus berpikir bahwa semua itu baik, tapi nggak akan cukup. Nggak akan cukup. Salah satu warisan yang paling penting yang bisa kita berikan pada anak-anak kita adalah identitas yang benar dalam Tuhan dan visi ilahi dari Tuhan. Jadi kita harus tolong anak-anak kita untuk paham bahwa hidup mereka itu lebih dari sekedar apa yang mereka pikir. Kita sekarang hidup dalam dunia yang serba cepat, teknologi yang sangat maju, tapi juga informasi begitu banyak membanjiri. Dan tanpa sadar anak-anak kita diedukasi, dimuridkan dengan konsep-konsep sukses dalam skala yang sangat kecil menurut saya. Karena suksesnya hanya untuk diri sendiri. Gitu. Kepentingan diri sendiri. Gak peduli gimana caranya, pokoknya bikin konten, tahu-tahu followernya banyak. Ya kan? Oh, mau kontennya bermanfaat, gak bermanfaat, gak peduli. Pokoknya follower saya banyak. Begitu follower saya banyak, cian masuk. Endorse. Gitu ya. Dan mereka gak peduli apakah kontennya ini akan mengedukasi yang baik, atau justru menyesatkan orang, mereka gak peduli. Gitu. Dan di anak-anak kita dibombardir dengan pesan-pesan, oh kalau kamu mau dihargai orang, kalau kamu mau dihormati orang, kamu mesti sukses. Kau mesti, sukses itu gimana? Sukses itu banyak duit. Sukses itu temennya orang-orang terkenal. Sukses itu kalau pakai sepatunya merek ini. Sukses itu kalau mobilnya mereknya ini. Sukses itu kalau tinggalnya di sini. Sukses dan segala macamnya. Kalau buat yang anak-anak perempuan kita, wah kamu tuh akan dihargai orang kalau kamu tampilnya glowing, cantik, putih, langsing. Sehingga tanpa sadar anak-anak kita, dan yang seringkali juga tanpa sadar kita juga, akhirnya terlarut ke sana. Wah kalau saya mau sukses, saya mesti kaya. Kalau saya kaya, saya naik mobil ini, orang akan perhatiin saya. Orang baru akan lihat saya. Tapi kalau saya pakainya biasa-biasa saja, kalau saya ini aja, orang gak akan lihat saya. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Kristus, kita harus menolong anak-anak kita bahwa, hei kamu tuh diciptakan, dilahirkan untuk satu tujuan yang besar. Nah, Daud ngomong sama Salomo, nak, Tuhan
kasih kamu visi, kamu yang akan bangun bait suci. Tuhan yang pilih, Tuhan yang tetapkan kamu, bukan cuma sebagai penggantinya papa, tapi sebagai orang yang akan memimpin bangsa yang besar, dan kamu akan membangun rumah Tuhan. Jadi bagi Salomo, dia bukan cuma sekedar meneruskan warisan papanya sebagai raja. Dia bukan cuma anak Daud sang raja, bukan. Dia sadar bahwa identitasnya dia adalah orang yang dipilih Tuhan. Orang yang dikenan Tuhan. Dan Tuhan akan menyertai dia. Tuhan akan memungkinkan, membantu, menolong supaya visi yang diberikan kepadanya bisa diwujudkan. Ini yang Daud lakukan. Karena itu ayo kita ajak anak-anak kita untuk ngerti. Nak, kamu tuh bukan cuma anaknya papa. Nama belakangmu memang nama belakangnya papa. Tapi kamu ini yang lebih penting adalah kamu ini anaknya Tuhan. Raja atas segala raja. Yang punya langit dan bumi, yang ciptain semuanya. Kamu ini anak raja, kamu ini anak Tuhan. Mau di sekolah kamu dibully, mau di sekolah kamu diapain, kamu mungkin di teman-temanmu kamu nggak dianggap, tapi kamu ini berharga di mata Tuhan. Kamu ini biji matanya Tuhan. Yesus yang tak bercacat, tak berdosa aja mau mati, memberikan, menumpahkan darahnya buat menebus kita semua, termasuk kamu nak. Segitunya tuh Tuhan sayang sama kita. Kita besarkan mereka bahwa hidup mereka lebih dari sekedar ini. Kita ajarkan mereka untuk bertanya. Bukan kenapa, Tuhan bukan kenapa, pertanyaannya bukan Tuhan kenapa saya begini. Kenapa saya dilahirkan dalam kondisi begini. Kenapa saya sekolahnya di sini. Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya Tuhan, apa yang Tuhan mau saya lakukan dalam situasi ini. Tuhan, apa yang Tuhan mau saya kerjakan untuk kemuliaan Tuhan? Daripada apa yang bisa saya dapatkan dari situasi ini. Kita nggak bisa menutup mata Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita ketemu orang-orang yang mendekat ke kita karena memang ada udang di balik bakwan. Atau udang di dalam pangsit yang kita makan tadi. Gitu ya. Kita nggak bisa nutup mata, memang ada orang-orang seperti itu. Yang punya maksud dekat-dekat sama kita. Tapi dengar saya baik-baik. Tanpa sadar Bapak Ibu Saudara, kita terbiasa di dunia ini hidup dengan prinsip transaksional. Kita ajarkan kepada anak kita, yang penting bukan apa yang bisa kau manfaatkan dari orang ini. Tapi apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan dalam situasi ini. Warisan yang kuat bukan rumah yang megah. Tapi sebuah keluarga yang tahu identitasnya di dalam Kristus dan hidup di dalam rencananya. Tanamkan sejak dini untuk mereka punya motivasi yang benar. Yaitu apa? Bahwa ada visi yang lebih besar daripada sekedar kenyamanan dan kepuasan mereka sendiri. Yaitu apa? Kemuliaan Allah. Bahwa talenta mereka, passion mereka, pernikahan mereka, pekerjaan mereka, semuanya adalah bagian dari visi Tuhan yang besar buat mereka. Setuju? Amin Bapak Ibu? Amin ya. Jadi kita tanamkan kepada anak kita, kamu bukan cuma anaknya papa. Saya ngomong ketiga anak saya, kamu bukan anaknya Himawan Hadira Harja. Kamu adalah anak raja. Atas segala raja. Papa sudah pasti gak akan nemenin kamu terus-menerus. Ada waktunya papa akan check out dari dunia ini. Tapi satu hal yang saya dan mami pengen kalian tahu. Meskipun kami gak nemenin kalian, tapi ada satu yang akan selalu nemenin kalian. Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan dia cuma sejauh doa. Itu yang kami tanamkan kepada mereka. Kamu ketika anak-anak saya masih sekolah, SD, SMP, SMA mulailah gitu ya. Saya ngomong sama mereka satu persatu, saya kasih mereka PR. PR-nya apa Papi?
Tak kasih kamu waktu 4-5 tahun ke depan, kamu tak kasih PR ya. Apa PR-nya papi? Kamu sambil kamu sekolah, sambil kamu menjalani kehidupan, kamu lihat sekeliling kamu. Apa saja persoalan-persoalan yang terjadi di sekelilingmu? Terus kamu tanya ke dirimu, kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk saya menjadi bagian yang bisa menjawab permasalahan itu? Saya dan istri nggak pernah mengarahkan anak-anak mereka harus belajar apa, belajar ini, belajar itu, enggak. Tapi ketika mereka SMP, saya kasih mereka PR itu dan mereka merenungkan sambil mereka mencari kira-kira kekuatan saya apa ya, talenta saya apa ya, saya bisanya apa ya. Sambil mereka kami bawa kepada Tuhan. Dan kenapa begitu Bapak Ibu Saudara? Karena seringkali mereka bisa menemukan kehendak Tuhan dalam hidup mereka dengan mereka melihat apa yang mereka punya, dan bagaimana persoalan di luar sana, dan bagaimana mereka bisa memposisikan diri mereka sebagai orang yang ada di dalam bagian untuk problem solving, bukan jadi problem maker. Itu yang Daud lakukan kepada Salomo. Yang kedua, Daud sediakan bahan bangunan untuk pengerjaan masa depannya Salomo. Daud gak cuma khotbah tentang bait Allah, dia sediakan bahan bangunannya. Daud sudah siapkan emas, perak, perunggu, bahkan bahan-bahan lain dalam jumlah yang sangat besar. Kita sama-sama tahu, sebetulnya yang punya visinya itu Daud. Dapat visi itu. Tapi kemudian Tuhan ngomong melalui Nathan bahwa enggak, bukan Daud yang akan bangun bait Allah. Kenapa? Tangannya berlumuran darah. Tapi anaknya Salomo yang akan kutetapkan sebagai raja. Daud mempersiapkan segala yang Salomo butuhkan secara material, secara logistik. Daud kasih visi dari Tuhan, tapi dia juga kasih modal buat Salomo. Hal ini sejalan dengan prinsipnya Tuhan. Dengar kekasih-kekasih Tuhan. Kadang-kadang kita ketemu dengan orang-orang, saya juga ketemu orang-orang bilang gini, dari mana saya tahu Pak, ini visi dari Tuhan. Saya bilang, bro, kalau memang Tuhan yang kasih visi, Tuhan itu bukan Tuhan yang setengah-setengah. Kalau dia kasih visi, pasti dia kasih provisi. Akan ada providensia ilahi. Tapi kalau kau merasa dapat visi, tapi belum dapat provisinya, nanti dulu. Gitu. Tapi kalau Tuhan yang kasih, pasti ada. Komplit, karena Tuhan kita enggak setengah-setengah. Kita mengajarkan bahwa persiapan yang baik butuh upaya yang nyata. Daud bukan cuma berteori, Daud bukan cuma berorasi, tapi dia bertindak. Nah sebagai orang tua tugas kita bukan cuma ngajarin anak, nanti kamu punya rumah tangga yang kuat ya, nanti kamu cari istri yang benar ya, nanti kamu gini. Enggak cukup, itu bagus. Saya bilang enggak salah, itu bagus. Tapi itu enggak cukup. Kita juga mesti seperti Daud kasih bahan bangunan yang konkret buat Salomo. Kita pun juga perlu sediakan bahan bangunan yang konkret buat anak-anak kita. Supaya mereka siap membangun masa depan mereka. Siap untuk melakukan kehendak Allah dalam hidup mereka di masa depan. Nah apa bahan bangunannya? Ini bukan bicara soal duit. Bapak Ibu. Enggak bicara soal duit. Ini bicara soal karakter dan biblical values. Nilai-nilai Alkitabiah yang jadi fondasi yang kokoh. Apa saja bahan bangunannya buat mereka? Yang pertama, ketekunan dalam doa. Udahlah, kita ini anak Tuhan. Yesus sendiri ngomong kan? Aku ini pokok anggur, kamu ranting. Ranting harus nempel sama pokok anggur. Di luar aku, kamu gak bisa berbuat apa-apa. Senjatanya kita apa sih, andalan kita apa sih? Doa. Kita bisnis seringkali dengar gitu kan, modalnya apa bro? Modalnya apa? B, kok bisa bagus bisnismu? Modal dengkul. Modal dengkul, iya. Maksudnya berlutut terus doa. Gitu. Itu modal kita. Tombang chapter saya yakin-yakinnya juga dibangun dengan modal dengkul. Amin. Kalau bukan karena doa dari founding fathers,
para pendahulu-pendahulu kita, para perintis di Tomang chapter ini. Gak bisa Tomang chapter ini bisa melahirkan chapter-chapter lain yang luar biasa. Kok gak ada yang bilang setuju dan amin ya? Iya, doa. Bukan cuma sekedar cari pembicara terus sebar-sebar flyer, ya itu iya. Tapi kalau nggak ada doanya, mana bisa? Betul Bapak Ibu? Ya. Selain doa, taat pada firman Tuhan. Ajar anak-anak kita, bukan berdoa bukan cuma minta-minta aja. Doa itu bukan cuma sarana kita minta-minta saja sama Tuhan. Tapi doa itu lebih sarana sebagai mengubah hati kita. Supaya kita makin ngerti kehendak Tuhan. Dan makin serupa dengan hatinya Tuhan. Lalu juga baca Alkitab. Tujuannya apa? Supaya kita makin ngerti Tuhan kita. Tuhan yang kita sembah itu seperti apa. Karena Alkitab penuh dengan surat cinta daripada Allah buat kita. Bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai sebuah kerinduan untuk makin ngerti siapa Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan bagaimana kita melakukannya. Firman bisa menjadi peta hidup kita. Setiap keputusan besar kecil harus dilandaskan kepada firman Tuhan. Seringkali banyak problem terjadi dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam bisnis. Oleh karena tanpa sadar yang kita putuskan, yang kita lakukan, itu daging kita yang mau, ambisi kita yang mau, kesombongan kita yang menguasai. Caranya bukan caranya Tuhan. Sikat sana sini, sikut sana sini, caplok sana sini. Sepertinya memang lebih cepat, betul. Tapi kalau jalannya bukan jalan dari Tuhan, sepertinya cepat berhasil, tapi juga seringkali cepat ketemu masalah. Halo? Betul? Tapi kalau jalannya Tuhan, mungkin bisa jadi lebih lambat, prosesnya lebih slow, tapi slowly but sure. Yakin pasti nyampe ke tempat yang seharusnya. Seperti yang Tuhan kehendaki. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Apalagi yang perlu disiapkan? Kita biasakan, kita bangun anak kita supaya gigih. Katakan sama-sama gigih. Bukan cuman persevere, tapi grit. Grit itu apa sih? Tetek. Tetek itu bahasa Yunani. Bapak Ibu. Yunani Van Jawa. Tetek itu, wah enggak menyerah gitu. Terus berusaha, gigih. Kalau ada masalah, ada konflik, bukannya kabur. Makanya Daud ngomong sama Salomo, siapkanlah hatimu, majulah, beranikan dirimu. Kita biasakan anak-anak kita untuk enggak mengkeret kalau ada masalah. Kadang-kadang gini Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Kristus, kita sering dengar tokoh-tokoh, ahli-ahli bilang begini, generasi sekarang ini generasi strawberry. Tahu ya Bapak-Bapak ya? Brothers tahu ya? Generasi strawberry, kelihatannya bagus, tapi kalau dipencet dikit bonyok. Nah, tapi saya ngomong, tapi ntar dulu. Kenapa kok bisa sampai anak-anak jadi generasi strawberry? Karena bapak ibunya tanpa sadar melakukan strawberry parenting. Maksudnya apa? Terlalu manjain anak. Nggak boleh susah. Nggak boleh naik angkot, jangan, banyak copet. Udah dianterin sopir aja. Anak SMP udah bawa mobil. Gitu kan. Saya ada teman satu yang dia bilang, aduh saya memang sempat salah didik anak saya. Anaknya dari SMP sudah bawa mobil Pajero Bapak Ibu. Pajero loh, dan bukan yang varian yang paling rendah loh. Dia kalau sekolah jam 7 kurang 10 bangun, mandi, saya nggak tahu mandinya apakah postcard size atau 4x6 pas foto, gitu. Saya nggak tahu gitu ya. Cuman Tuhan dan dia yang tahu. Pokoknya cepat banget, 1-2 menit mandi, set, langsung pakai bajunya udah disiapin di kamar mandi, udah siap, gitu. Begitu keluar, ya, dia cuma jalan kayak Iron Man lah. Kalau Bapak-bapak pernah nonton film Iron Man tuh tinggal jalan terus nempel-nempel semua kan suitnya kan cok gitu ya.
Bahkan terakhir dia cuma pencet tombol terus langsung set pakai nanoteknologi gitu ya. Keluar shootnya gitu ya. Nah kira-kira dia gitulah gitu ya. Dia jalan, ada pembantunya. Ini Tuhan gitu ya, set tasnya udah. Ini hari ini kan ya, hari ini ya. Ajaib memang. Dia nggak ngapa-ngapain tuh tasnya, udah buku-bukunya, buku hari itu udah komplit semuanya. Terus naik mobil, pulang, selesai pulang sekolah, pulang set gitu ya. Sampai rumah dia tinggal lepas tas, bruk, lempar, buka baju, ganti baju, set, lempar. 10 menit udah beres semua, bersih. Dia nggak pernah dibiasakan untuk beresin semua. Kalau ada masalah tinggal pencet tombol. Papi aku ada ini, mami aku ada ini, langsung cuk 911. Datang selamatin. Anak ini berapa kali harusnya nggak naik kelas, tapi kemudian orang tuanya menghadap. Sehingga anak ini tidak pernah dibiasakan untuk menghadapi konsekuensi dari keputusannya. Pak, Bu, saya nggak tahu ya, tapi saya sih masih nggak akan lupa ya. Bagaimana anak pejabat yang bisa mukulin orang, nendangin kepalanya orang, injek-injek orang, ditangkap polisi, masih bisa main gitar, terus kemudian dia bilang sama temennya, tenang bro, besok kita udah keluar dari sini, bokap gua pasti akan nolongin kita. Dia bisa masuk tol nggak bayar, naik mobil yang pajaknya 2 tahun mati. Karena selama ada masalah selalu orang tuanya turun tangan dan pasti orang tuanya nyelesaikannya pakai. Sehingga anak ini nggak pernah menghadapi konsekuensi. Pak, Bu, yuk kita ajar anak kita untuk jadi kuat dan teguh. Berani ngadepin tantangan, berani ngadepin konsekuensi. Kamu udah tahu kalau telat, kamu nggak boleh ikut pelajaran satu pelajaran. Ya udah, bilang deh sama guru saya sakit, enggak. Ya kamu telat bangun, enggak. Papa mama enggak akan cover buat kamu. Terus nanti kalau aku dihukum gimana? Aku kalau enggak naik kelas gimana? Ya itu keputusan kamu, itu konsekuensi kamu. Papa mama enggak akan malu, kamu kan yang ngalamin sendiri. Kadang-kadang kita protega Bapak Ibu, untuk membiarkan anak kita berhadapan dengan masalah, kita tuntun, kita kasih solusi, kita kasih kekuatan, kita kasih inspirasi, tapi biar dia menjalani. Dan kalau dia keras kepala, tetap melakukan yang dia mau, kasih dia kesempatan, kasih Tuhan kesempatan untuk mengizinkan anak kita berhadapan dengan konsekuensi dari pilihannya. Memang kadang-kadang harus di spanking dulu, enggak apa-apa. Memang kadang-kadang harus ini dulu, enggak apa-apa. Tapi dengan dia terbiasa menghadapi dan menyelesaikan konflik, dia akan menjadi anak-anak yang berani. Ajarin aja mereka bagaimana mengelola emosi, bagaimana berkomunikasi yang sehat, bagaimana menyelesaikan masalah daripada menghindari masalah. Setuju Bapak Ibu? Ajarkan anak untuk punya hati yang murah hati dan mau melayani. Daud itu generous. Dia bukan cuma nyuruh rakyatnya untuk nyumbang buat pekerjaan Tuhan. Dia sendiri kasih contoh. Rakyat melihat, saya punya pemimpin bukan cuma, ayo mana persembahan, mana ini, ayo semua nabur, dia sendiri enggak nabur, enggak. Tapi rakyat melihat bahwa saya punya raja ini, deklarasi mau bikin bait Allah, bilang anaknya yang mau bangun nanti, tapi rajaku juga kasih lihat, dia siapkan semua modalnya. Kita bisa lihat nanti di Alkitab bagaimana rakyat Israel dengan bersuka cita, mereka juga nyumbang berapapun yang mereka punya. Karena mereka melihat pemimpin saya pemimpin yang teladan. Bapak Ibu Saudara, inilah bahan bangunan yang tidak bisa kita beli dengan uang. Tapi bahan bangunan yang akan membentuk keluarga kita menjadi keluarga yang tak tergoyahkan. Yang ketiga, yang terakhir adalah yang ketiga, tanamkan hubungan pribadi dengan Tuhan sebagai pondasi utama. Di Sertawari 28 ayat 9 Daud berkata begini, kenalah Allahnya ayahmu dan layanilah dia dengan segenap hati dan dengan jiwa yang ikhlas. Kenalah, bahasa aslinya adalah yada. Yada ini begini, yada ini adalah pengetahuan tentang Tuhan yang diperoleh dari relasi yang intim, yang aktif. Bukan hanya berdasarkan teori saja.
Jadi bukan cuman kita ngajarin Tuhan itu Esa, Yesus itu anaknya Tuhan, Yesus itu menebus kita, selesai. Tapi kita tuntun anak kita sampai ngalamin sendiri pengalaman pribadi sama Tuhan. Kalau mereka ngalamin sendiri, namanya kuasa doa. Mereka ngalamin sendiri ketika mereka melakukan firman. Ada sebuah kuasa di sana dan mereka mengalami keajaiban Tuhan, kemurahan Tuhan. Maka iman mereka akan makin kuat. Bukan cuma iman tempelan, bukan cuma iman cangkokan. Tapi iman yang dikuatkan oleh karena mereka mengalami hubungan yang hidup dengan Allah. Daud tahu betul semua persiapan materi dan visi nggak ada artinya. Kalau Salomo nggak punya hubungan pribadi sama Tuhan. Dan hubungan ini menjadi perekat untuk menyatukan mereka. Membantu Salomo untuk mewujudkan visi dari Tuhan. Pertanyaannya adalah gimana melakukannya? Kita melakukannya dengan kita muridkan anak kita. Karena kalau kita tidak memuridkan anak kita nggak muridkan keluarga kita, dunia akan muridkan mereka. Dan kalau dunia muridkan anak-anak kita, sudah pasti pemuritannya membawa mereka akan menjauh dari Tuhan. Tapi kalau kita yang muridkan anak kita siapkan mereka untuk memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Untuk menjelaskan lebih lanjut hal ini, izinkan saya akan kasih kesempatan teman saya, sahabat saya, my brother from my different parents, Pastor Jess Lantin, yang sudah 20 tahun lebih menjadi pendeta di CCF. CCF itu gereja di Manila, di Filipina yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Pendirinya, senior pastornya Pastor Peter Tanci, seorang yang humble, seorang yang luar biasa. Doakan next year Pastor Peter Tanci akan jadi pembicara di World Convention Full Gospel. Kita doakan sama-sama. Pastor Jess ini juga adalah direktur daripada Mount Makiling Recreation Center. Ini tempat retreatnya untuk CCF di Mount Makiling di Manila. Mount Makiling itu kira-kira kayak puncaknya lah gitu ya di Jakarta gitu ya. Dan beliau juga menjadi pernah menjadi gembala, merintis gereja di CCF Eastwood dan beberapa cabang-cabang lainnya. Without further ado, saya persilahkan Pastor Jess untuk sharing. Selamat pagi. Ya, nama saya Jess Lantin. Ya, you can call me Jess. Saya bisa bicara bahasa campur ya? Iya, boleh. Saya dengar kalau di sini yang full gospel Tomang, itu the oldest chapter ya, yang paling lama. Ya kan? Terus itunya semua orang di sini tampan sekali ya. Boleh ya? Bisa ya, bisa. Oke. Saya kerja dulu di Indonesia 27 tahun yang lalu, waktu Pak Kenny belum lahir mungkin ya. Ya, and then saya kerja di Bank Nyaka dengan Pak Robi Johan dulu. Ya, then saya juga kerja dengan Bank Artagraha dengan Pak Tewe, Pak Anton Budiana. Ya, anyway, so saya di sini. Ya, terima kasih Pak. Saya ada good news untuk kamu. Alright, so may I borrow? Okay. Ini dari, okay, let's see if I can get, maaf, yang saya. It's a different file. Iya, tadi sudah, okay. Ini dari Pak Himawan juga, okay. This is some of the crime rate di sini among adolescents di Jakarta, di Indonesia. 35% of offenders are teenagers, ya. Di sini ya. Itu tinggi. Ya. And then drugs, itu kemarin sekretari saya naik Grab. Mereka bicara, di Indonesia tidak ada masalah mengenai drugs. Ada ya. Ada. Di Filipina lebih tinggi. Di sini 20% of drug users are students, ya, mahasiswa. Terus online theft and fraud, teenage offenders, naik ya 25%. Ya, itu source-nya dari sini. Terima kasih Pak Himawan ya. Terus ini untuk mental health, 9.5% of adolescents
umur niya 15 sampai 24 tahun, have experienced emotional and mental disorders. Okay? Sepertinya depression, anxiety, yeah, which leads to suicide. Yeah. Di Philippines, tinggi juga. Di sini juga tinggi. Out of 100 orang di sini, di populasi di sini, 2.9% or hampir 3% or 3,000 people, yeah, have committed suicide. Okay. And yang paling vulnerable group, ito niya yung teenage. Okay. Terus, if we look at pornography, okay, 40%, 40% teenagers access pornographic content. Okay. 62% via telephone, yeah? Smartphones. All right. Terus, the average age of first exposure to pornography is 11 to 12 years old. So, saya mau tanya, what is happening? Yeah, what is happening here? You know, my last meeting of Full Gospel, di Philippines, mungkin 30 tahun yang lalu. Saya attend juga. Yeah. Di sini, you are very passionate about your country. You love your country, ya kan? Yeah, you know, I love the people here. That's why saya kembali di sini. Saya sudah tinggal di sini lagi. Ya, habis 27 tahun yang after 27 years, saya tinggal di sini, di Sudirman. And then, why? Because I think you and I can make a difference. Ya kan? We can make a difference. How? I think, yeah, so the solution is we have to disciple our families. And it begins with the men. It begins with you. Yeah. Because, you see, according to the Bible, Deuteronomy chapter 6, yeah, you should teach your children when you wake up, yeah, during the day, before you sleep, you teach your children, ya kan? Okay? And the best way to teach is to disciple. And it has to be men. Yes? Who are the men? Raise your hands. Who have children? Raise your hands. Who have one wife? Okay, very good. Okay, you need to disciple your family. And I'd like to know that the mission of Jesus Christ, that is what He wants you and I to do. Yeah? The mission of Jesus Christ, ito adanya di Matthew chapter 28. Can we read? Boleh, bahasa Inggris ya kan? Okay, let's read. Go, therefore, and what? Make disciples of how many nations? All, yeah? All nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Teaching them to observe all that I commanded you. And behold, I will be with you until the end of the age. Saya mau tanya, what is the main verb? What is the main action word? Yeah. Mungkin it must be make disciples. Ito yung paling penting, ya. But you cannot make disciples if you do not go. Yeah? You have to go first. Tapi the main verb is make disciples. Now, look at this. Baptizing them. What does that mean? Baptize is to identify them with the kingdom of God. How? You have to teach them to obey. Okay, you don't only have to read the Bible, harusnya you have to obey. You read the Bible, itu dari sini ya. Tapi when you obey, dari hati. The difference between heaven and hell is 12 inches. Iya kan? Yeah. So, we have to teach them to obey. How to do that? Disciple. We have to disciple our children. Okay? Because you love your country, you want to make a change in your country, it begins with you, us. Okay, and that is at the heart of our church. Kreja kami, namanya Christ Commission Fellowship di Philippines. And is our mission, I love your mission statement juga. Yeah, our mission statement is based on that passage, to honor God and make Christ-committed followers who will make Christ-committed followers. Followers niya, disciple. Yeah? To disciple. Okay, so discipleship, I'll give you a working definition of discipleship.
It is the process. It is not instant, yeah? Itu process, yeah, of engaging people, pertama untuk believe. Believe in Jesus, teaching them the Bible and applying it to their lives. They will be changed to transformasi, yeah? They will be changed by Jesus and modeling to them, guiding them to obey. Not only to obey, but also to share the gospel. Yan? To share the gospel. That is the mission. So that is what discipleship is all about. And I have good news for you. Okay? Pastor Peter Tanchi datang di sini next month. Okay, and we're inviting you. We're inviting you to join a couples marriage enrichment seminar. Ito di area Duta Menteng, 2 malam, 3 hari. Yeah, cheap, very cheap price, okay? It is heavily discounted. Heavily discounted. So, what are the topics? God's design for marriage, roles of husband and wife, conflict resolution. Ito palipinting. Paling susa, forgiveness. Yakan? It is hard to forgive, especially among businessmen. Sayo, the corporate world, 26 tahun. I was working with Citibank, I was working with Bangkatagraha, with Banyaga. Yeah, and my last job was I was presidir of Chiquita Bananas, Dulo. Yeah, so I saw among businessmen and corporate, it is hard to forgive. Yakan? In fact, it is hard to forgive even in the family. Apalagi. It is hard to forgive. So we will teach you how to forgive. So I want to tell you what is this seminar about. Pastor Peter dan Ibu Diona Tanchi datang di sini and his family. Keluarga niya will teach. Will teach this one. Okay? It is specially designed for married couples like you. Leadership, executive position. Yeah, because Pastor Peter is a entrepreneur. He was an executive juga. Semua kami di sini, di pastor di CCF, were executives before. Okay? That's my timer. Can you please put off my timer? I should stop talking already. Okay. Anyway, so it is a catalyst for healing and restoration. All right? It is also designed as an eye-opening experience for life-changing decision. You know, we are broken. Personal brokenness, we talk about that. We talk about God's design for marriage, resolving conflicts, and strengthen financial stewardship. You know, when God says you have to manage your funds, that is in the Bible. You know, there are many verses about money in the Bible. Banyak. And God wants us to manage our funds. We only have 2 problems. Yeah? One is relationship, and the other one is money. Yeah, kan? The third one, I will not talk about that anymore. We know what that is. Okay, so who is CCF? We are a movement. We are Satu Gereja. All right? And then our mission is to honor God by making Christ-committed followers who make Christ-committed followers. How do we do that? Our vision is in small group discipleship. The change must start with you. Then your family. Then komunitas. Then the country. That is what we do. So, gini. So, CCF today, kita punya 16,000 discipleship groups. Yeah, we have 150,000 members. Yeah, worldwide. We have 123 satellite churches worldwide. We have 35,000 small groups or house churches. House churches. Di Jakarta, kita punya juga. Yeah, I'll tell you. Dengan Pak Batara Sianturi di rumahnya. Okay. Yeah, we have a presence in North America, Australia, and Middle East and Asia. Yeah. And then, Pastor Peter Tanchi is a self-supporting pastor. Tidak ambil gaji de Gereja. He is self-supporting. He is an entrepreneur in property development. He is a speaker at international conferences. And Pa Vincent, sudah bicara dengan Pa Peter,
untuk diundang to speak in your World Congress. And he said, we will talk and he will block off the date. You talk to him, yeah? Yeah, you will see him, yeah? Okay? And then his personal life, he is married with 5 children, and he is the 5 children and 24 grandchildren, yeah? 24. Ito legacy yang kuat, yeah? Yeah. And then he is the author of this book. Saya punya buku-buku di sini. Yeah, I'd like to give some of you. All right? The book, 8 Secrets of Successful Parenting. Yeah. Habis the seminar next month, he will come back to talk about this book, Family Discipleship. And so, how do you register? Ito pakai QR code. Kalau mau. I already sent that to Pa Vincent juga. Yeah. And my good friend here. Yeah. If you want, I will send it to you also. That is how you register. We have very limited slots. So please, itu tanggal 11 sampai tanggal 13 di area Duta Menteng. Yes, September. Oh, hanya 3 juta untuk husband and wife. Itu murah. And then, it's not the money. That's important. It is your presence. Okay? And then, if you're coming, if there are other people yang mau menikah juga, they want to know, hanya 2 juta saja per person. If you will attend by yourself. Okay? That's all. Terima kasih. Yeah? Terima kasih and hope to see you next month. Okay. So family discipleship is very important dan seringkali kita bingung ya bicara soal discipleship, pemuritan. Seringkali pertanyaannya kita justru malah bahannya apa, caranya bagaimana. Padahal Bapak Ibu Saudara seringkali yang lebih penting adalah bukan masalah bahannya. Bahan ada banyak banget. Modul itu banyak banget. Tetapi yang penting nomor 1 Anda harus punya pemahaman dulu bahwa ini memang penting. Yang kedua Anda harus sadar dulu, ini memang tugas saya. Ya kan? Sama seperti ini visi kami, ini misi kami. Orang tua juga begitu. Ini visi saya, ini keinginan saya, yaitu saya ingin memuridkan anak-anak saya. Lastly, kita dipanggil untuk menjadi teladan Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita. Permasalahannya apakah anak-anak kita melihat apakah kita mengutamakan Tuhan? Apakah mereka melihat kalau kita ini bergantung pada Tuhan melalui doa-doa kita? Apakah mereka juga melihat apakah kita ini mencari hikmat dari firman Tuhan ketika mengambil keputusan? Kekasih-kasih Tuhan, Daud mempersiapkan Salomo membangun bait Allah. Sebuah tempat yang luar biasa. Kita pun dipanggil mempersiapkan anak-anak kita untuk bangun keluarga. Tempat di mana anak belajar, mengalami, dan mempraktekkan kasih Allah, iman, pengharapan, dan kasih. Tempat di mana Allah hadir dan anak-anak mengalami kehadiran Allah tengah-tengah dunia ini. Mari kita wariskan visi, kita wariskan bahan-bahannya, dan yang terpenting kita tanamkan fondasinya. Iman yang teguh, supaya anak-anak kita seketika mereka berkeluarga, juga menjadi keluarga yang tak tergoyahkan. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan ingatkan kami untuk hal yang sangat fundamental. Untuk kami tidak hanya mewariskan hal-hal yang duniawi saja buat anak-anak kami, tapi juga mempersiapkan anak-anak kami untuk memiliki identitas dan visi ilahi. Kami juga sebagai orang tua perlu menanamkan, mempersiapkan bahan-bahan bangunan mereka, yaitu karakter, biblical values, melalui pemuritan yang kami dengan sengaja kami lakukan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap pria-pria yang berbahagia di dunia ini, khususnya di chapter Tomang ini, Tuhan memberi mereka hikmat untuk memulai dari keluarga mereka masing-masing. Seperti halnya Daud mempersiapkan Salomo, biarlah setiap pria-pria yang berbahagia yang ada di chapter ini, mereka juga mempersiapkan anak-anak mereka untuk siap menghadapi masa depan mereka. Hamba-Mu selesai berkata-kata, Romo yang kudus terus bekerja, sempurnakan belum sempurna, sampai setiap keluarga-keluarga, setiap pria-pria yang hadir, maupun juga yang belum bisa hadir pada pagi hari ini, mereka juga memuridkan keluarga mereka, mempersiapkan anak-anak mereka, seperti Daud mempersiapkan Salomo. Segala puji, hormat dan kemuliaan kami kembalikan hanya kepada Engkau saja yang layak nerimanya. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin.